Halo semua, selamat datang di Bincang Spiritual The Hermit kali ini. Di video ini saya akan bahas tentang astrologi atau zodiak di beberapa kepercayaan suku bangsa tertentu. Oke, jumlahnya sebetulnya banyak ya, tetapi saya hanya akan membahas beberapa saja dan mungkin akan saya bagi menjadi beberapa video karena cukup panjang. Oke, so for disclaimer, ini adalah hasil riset saya pribadi yang tingkat akurasinya tentu tidak 100% ya. Jadi silakan bijak menanggapi isi dari bacaannya. Oke, kita langsung masuk ke bacaannya. Oke, ini dia, ada zodiak Celtic. Zodiak Celtic berasal dari Irlandia dan dikenal juga dengan nama Celtic Tree Zodiac dan Celtic Animal Zodiac. Kenapa? Karena lambang-lambang zodiak ini menghubungkan tanggal-tanggal kelahiran dengan berbagai jenis pohon atau hewan tertentu. Bangsa Celtic percaya bahwa pohon dan hewan tertentu mempunyai pengetahuan sakral yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Terdiri dari 13 zodiak yang diambil dari skip Celtic kuno yang disebut Ogham. Huruf Ogham kayak gini ya. Oke, yang pertama, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 20 Januari, birch adalah simbol Celtic tree zodiak kamu dan deer atau kijang sebagai animal zodiaknya. Pohonnya seperti ini, ciri khasnya batangnya berwarna keputihan ya. Oke. Kemudian yang kedua, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 17 Februari, rowan adalah simbol tree zodiak kamu. Kemudian kucing sebagai animal zodiaknya. Ini gambar pohonnya dan buahnya. Mirip seperti buah seri kalau di Indonesia ya. Yang ketiga, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 18 Februari sampai dengan 17 Maret, es adalah simbol tree zodiak kamu dan ular adalah animal zodiaknya. Oke, ini pohonnya, ini juga bunganya, mirip sama sakura waktu kuncup ya, kira-kira ya. Yang keempat, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 18 Maret sampai dengan 14 April, elder adalah simbol dari tree zodiak kamu dan serigala sebagai animal zodiaknya. Oke, ini gambar pohonnya dan ini gambar buahnya, mirip buah mengkudu waktu masih muda ya, hijau-hijau gitu ya. Yang kelima, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 15 April sampai dengan 12 Mei, willow adalah simbol dari tree zodiak kamu dan banteng sebagai animal zodiaknya. Oke, ini gambar pohonnya. Kalau sekilas mirip sama pohon beringin ya. Yang keenam, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 13 Mei sampai dengan 9 Juni, hawthorn adalah simbol dari tree zodiak kamu dan seahorse atau kuda laut sebagai animal zodiaknya. Oke, ini gambar pohonnya, agak kemerahan dan ini bunganya. Cantik ya. Oke, yang ketujuh, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 7 Juli, oak adalah simbol dari tree zodiak kamu. Kemudian burung wren sebagai animal zodiaknya. Oke, pohon oak ini bisa berumur ratusan tahun ya, bisa berumur ratusan tahun dan ini buahnya yang disukai tupai. Oke, untuk wren ini gambarnya seperti ini karena jenisnya banyak untuk untuk burung wren ini ya. Yang kedelapan, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 8 Juli sampai dengan 4 Agustus, holly adalah simbol dari tree zodiak kamu dan kuda sebagai animal zodiaknya. Jadi pohon holly ini suka dijadikan hiasan Natal ya, perlambang Natal gitu ya. Yang kesembilan, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 1 September, hazel adalah simbol dari tree zodiak kamu dan ikan salmon sebagai animal zodiaknya. Pohon hazel ini mirip sama bunga kenanga ya, termasuk tumbuhan obat-obatan juga. Yang ke-10, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 2 September sampai dengan 20 September, wine adalah simbol dari tree zodiak kamu dan swan atau angsa sebagai animal zodiaknya. Pohon wine ini adalah pohon merambat ya, kadang-kadang bisa dijadikan juga untuk hiasan gitu ya. Jadi ini gambarnya. Yang ke-11, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 30 September sampai dengan 27 Oktober, ivy adalah simbol dari tree zodiak kamu dan butterfly atau kupu-kupu sebagai animal zodiaknya. Pohon ivy ini juga jenis tumbuhan merambat ya, seperti pohon hias gitu, jadi bisa ditaruh di pot gitu ya. Oke.
Yang ke-12 ada buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 28 Oktober sampai dengan 24 November, maka Reed atau kadang-kadang disebut sebagai Reed Maple adalah simbol dari tri zodiak kamu dan wolf atau serigala sebagai animal zodiaknya. Oke, ini pohonnya umurnya bisa ratusan tahun dan kelihatannya adem ya. Senang saya lihatnya. Oke, untuk yang terakhir atau yang bernomor 13, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 25 November sampai dengan 23 Desember, Elder adalah simbol dari tri zodiak kamu dan falcon atau elang adalah animal zodiaknya. Oke, ini pohonnya. Kemudian ini juga buahnya katanya bisa untuk konsumsi ya, untuk dikonsumsi, untuk dimakan gitu ya, tapi saya belum pernah nyoba juga. Oke, demikian untuk Celtic zodiaknya. Oke, selanjutnya ada zodiak Yunani. Selama ini kita telah mengenal dengan akrab 12 zodiak yang sangat populer, misalkan Aries, kemudian Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Padahal jumlah zodiak ini sekarang tengah bertambah dan bisa jadi kamu dapat berpindah zodiak dari Libra menjadi Virgo atau dari Leo menjadi Cancer dan seterusnya, gitu ya. Ini dikarenakan rasi bintang ke-13 yaitu Ophiuchus. Ya, seperti ini. Oke, dulu rasi bintang Ophiuchus tidak memiliki lambang dan letaknya di antara Scorpio dengan Sagittarius. Belakangan, setelah diketahui keberadaannya akibat pergeseran lintas tata surya, maka eksistensi Ophiuchus pun diketahui dan dilambangkan sebagai gambar pawang ular. Jadi kira-kira ini gambarnya. Ya, jadi praktis hal ini menggeser bulan-bulan dari tanggal zodiak yang sudah ada. Ya, jadi ini kalau ini lambang dari zodiak-zodiak sebelumnya, nah lambang Ophiuchus itu seperti ini ya. Jadi huruf U dengan tanda baca tilde di bagian tengahnya, gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk konstelasinya, oke, untuk gambar konstelasinya seperti ini, ya masing-masing. Nanti kalau untuk lebih jelasnya saya bisa bisa upload di layar. Kalau untuk Ophiuchus, rasi bintangnya seperti ini. Ya. Oke, cukup jelas ya. Oke. Kemudian ini adalah posisi posisi Ophiuchusnya. Jadi dia ada di antara Scorpio, sini jadi kecil dia, kemudian dengan Sagittarius ya. Jadi Ophiuchus ada di tengah-tengah. Kalau dulunya dari 360 derajat ini, dari satu lingkaran ini, masing-masing zodiak ini yang berjumlah 12 itu kalau dipotong 12, 360 dipotong 12, kira-kira jadi masing-masing zodiak ini dapat kira-kira 30 derajat ya kalau untuk hitungan natal chartnya ya. Tetapi karena ada Ophiuchus di sini yang terbaru, jadi kemungkinan besar ini derajatnya juga akan berubah ya. Akan berbeda gitu ya. Oke, ini kalau dilihat dari garisnya, garis warna birunya ini tidak sama ya. Tetapi masing-masing berapa derajat yang akan didapat dari masing-masing lambang zodiak ini, kita masih tunggu si bapak-bapak itu ya untuk merumuskan gitu. Jadi tunggu aja ya. Oke, jadi ini kira-kira Ophiuchus ada di tengah-tengah sini. Oke. Dari 88 rasi bintang yang telah diketahui, Ophiuchus ini sebetulnya salah satu di antaranya gitu ya. Oke, jadi kalau nantinya Ophiuchus ini masuk ke dalam jajaran zodiak yang sudah ada, maka susunan periode zodiaknya akan seperti ini ya. Nanti saya upload di layar. Sebetulnya rasi bintang Ophiuchus ini sudah diketahui oleh bangsa Yunani ya, sudah lama lah, kira-kira 3000 tahun yang lalu mereka sudah tahu gitu ya. Hanya kemudian mereka tidak masukkan ke dalam susunan 12 zodiak ini karena dianggap mengganggu penanggalan mereka gitu nantinya gitu ya. Oke, nah ini adalah gambar susunannya kalau misalkan si Ophiuchus itu jadi masuk ke dalam jajaran zodiak yang sudah ada gitu ya. Oke, seperti ini susunannya. Bisa diperhatikan. Oke. Ya. Oke, sepertinya itu saja sedikit tentang informasi zodiak Yunani. Untuk lebih jelasnya bisa di googling ya, supaya lebih jelas karena pemahaman itu kalau buat saya paham itu lebih penting dari sekedar tahu ya. Oke?
Well, kalau kamu belajar hal baru hari ini, atau ada yang ingin ditanyakan seputar bahasan kali ini, atau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi barangkali, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing di sana. Oke, saya tutup. Ada yang nyata, ada yang tidak kasat mata. Yang nyata punya cerita seperti kita manusia, yang tidak kasat mata punya banyak rahasia. Demikian bacaan The Hermit kali ini, semoga membantu. I wishing you all the best. Namaste.